Semoga senantiasa dalam lindungannya. Mari kita awali dengan berdoa bersama dan doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa mengenai kegiatan masing-masing di doa kita. Doa selesai. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Masih semangat? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Kali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang salah satu aliran dalam pemikiran Islam, yaitu aliran Qadariyah. Aliran ini memiliki pandangan yang unik mengenai kehendak bebas dan takdir. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu apa itu aliran Qadariyah? Ada yang tahu? Oke, kita langsung saja ya ke materi kita.
Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ketiga poin ini. Yang pertama, pengertian aliran Qadariyah. Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara yang bermakna kemampuan atau kekuasaan. Oke. Adapun secara terminologi, yaitu suatu aliran yang berucap bahwa segala tindakan manusia itu tidak diintervensi oleh Allah. Aliran ini menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam menunjukkan kekuatan-kekuatannya. Aliran Qadariyah ini adalah sebuah ideologi dalam akidah Islam yang muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah di Basra Iran. Kelompok ini memiliki keyakinan yang mutakhir, yaitu bahwasanya kekuatan makhluk berada di luar kehendak Allah dan bukan ciptaan Allah. Para hamba berkehendak bebas melakukan perbuatan sendiri, dan manusia inilah yang menciptakan amal tanpa adanya adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah Qadariyah dalam konteksnya dalam teologi Islam merupakan kata mustarak. Mustarak ini artinya di satu sisi kata Qadariyah merujuk pada golongan yang menyediakan kadar Allah dan menetapkan untuk manusia, dan di sisi lain merujuk kepada golongan yang sebaliknya yang menetapkan kadar bagi Tuhan dan menyediakan dari manusia. Oke, selanjutnya kita masuk di poin B, munculnya aliran Qadariyah. Nah, teman-teman, pada beberapa munculnya aliran Qadariyah ini dan siapa yang membawakannya ke dalam lingkungan umat Islam? Oke, silakan. Aliran Qadariyah muncul pada abad ke-8. Oke, bagus sekali ya. Munculnya aliran Qadariyah ini, paham Qadariyah ini muncul pertama kali sebelum abad ke-8 Masehi, dan yang membawakannya ke dalam lingkungan umat Islam ini yaitu Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan al-Dimashqi. Oke, dijelaskan di dalam sebuah kitab yang berjudul Syarah Uyun bahwa paham Qadariyah ini semula berasal dari seorang Kristen berikut pihak yang bernama Abu Yunus Al-Saweh, mula-mula yang masuk Islam dan kemudian murtad dan kembali ke agama Kristen. Nah, dari sinilah Ma'bad dan Ghailan ini mengambil paham tersebut. Nah, teman-teman, kata murtad itu sendiri yaitu keluar dari agama Islam dan kembali ke agama lain. Paham ya? Oke, kita langsung saja kita masuk di poin C, pokok-pokok pikiran aliran Qadariyah. Ma'bad al-Jauhani menyebarkan aliran Qadariyah di Irak dengan waktu yang relatif singkat. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh cukup besar dan gemilang. Di sana banyak orang yang tertarik dan menganut aliran tersebut. Setelah beliau wafat, Ma'bad ini wafat disebarluaskan lagi oleh Ghailan al-Dimashqi. Ajaran Qadariyah antara lain adalah manusia mempunyai kemampuan untuk bertindak atau kudrat dan memiliki
aliran Qadariyah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui segala apapun yang diperbuat oleh manusia, dan tidak pula yang diperbuat manusia itu ditentukan dengan kadar dan irada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut aliran ini, manusia yang mengetahui serta mewujudkan segala apa yang diamalkan itu dengan kadar dan irada manusia sendiri. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ikut campur di dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Oke, next. Oke, kaum muslimin atau kaum sunnah wal jamaah sendiri sebenarnya sepakat untuk menghukumi kaum Qadariyah yang termasuk golongan kafir, karena banyak pokok-pokok pikiran aliran tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah sendiri adalah kelompok mayoritas Islam yang berpegang pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Oke, sekian. Ada pertanyaan? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi awal